Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Perkenalkan saya Lestiawati dari kelas 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan KBI, KBE dan KA pada Ibu. Yang pertama itu ada persiapan alat dan bahan, yaitu di sini ada alat pelindungan diri, ada bak instrumen, ada handscoon steril, ada handscoon panjang, ada kasa, kapas DTT, kateter, oksitosin, ada antiseptik, kemudian ada bengkok. Setelah itu ada air klorin. Kemudian persiapan ruangan dalam keadaan pencahayaan yang terang dan ruangan dalam keadaan tertutup. Setelah itu persiapan pasien mengetahui dan menyetujui tindakan yang akan dilakukan. Baiklah Ibu, perkenalkan saya Bina Lestia. Saya bertugas di ruangan ini pada siang hari ini. Di sini Ibu telah melahirkan dan Ibu mengalami pendarahan. Maka dari itu di sini saya akan melakukan tindakan KBE, KBI dan KA pada Ibu supaya pendarahan Ibu berhenti. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, jika Ibu bersedia, setelah itu persiapan petugas mencuci tangan dan mengeringkannya dengan handuk dengan teknik 6 langkah yang benar. Setelah itu, petugas memakai alat pelindungan diri. Memakai sarung tangan steril. Kemudian setelah itu pastikan kandung kemih Ibu kosong. Di sini kandung kemih Ibu terasa kosong. Setelah itu pastikan perdarahan Ibu terjadi karena atonia uteri. Yang pertama yaitu memeriksa apakah ada robekan jalan lahir. Permisi ya Ibu. Kemudian setelah itu memeriksa apakah ada gumpalan darah. Permisi ya Ibu, tarik nafas ya Ibu. Setelah itu pastikan infus telah terpasang dan infus telah diberikan oksitosin dan cairan aliran infus berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu melakukan KBI atau kompresi bimanual interna. Yang pertama yaitu pastikan perdarahan Ibu terjadi karena atonia uteri. Kemudian setelah itu petugas mencuci handscoon dengan air klorin dan mengeringkannya dengan handuk. Setelah itu petugas memakai sarung tangan panjang sebelah kanan. Penolong berdiri di sebelah kanan Ibu dengan posisi Ibu secara litotomi. Kemudian setelah itu memasukkan tangan kanan ke dalam vagina Ibu secara obstetrik. Ibu tarik nafas ya Ibu. Kemudian ubah tangan menjadi kepalan dan letakkan punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior dan dorong segmen bawah ke rahim uterus kardio anterior. Setelah itu letakkan tangan kiri di luar pada dinding perut dan upayakan untuk mencakup bagian belakang korpus uteri. Setelah itu lakukan kompresi uterus dengan mendekatkan telapak tangan luar kiri dengan kepalan tangan dalam fornix anterior seperti ini. Kemudian lihat apakah perdarahan berhenti atau tidak. Apabila perdarahan berhenti, maka tetap pada posisi ini kurang dari 5 menit. Apabila perdarahan belum berhenti, maka lanjut dengan KBE. Di sini perdarahan Ibu belum berhenti, kemudian mengeluarkan tangan kanan. Setelah itu Ibu mencuci tangan dalam larutan klorin. Kemudian setelah itu melakukan KBE atau kompresi bimanual eksternal. Yang pertama yaitu memastikan perdarahan Ibu terjadi karena atonia uteri. Kemudian mencuci sarung tangan dengan larutan klorin. Kemudian penolong menghadap sisi kanan Ibu dan pasien diposisikan dengan posisi litotomi. Kemudian setelah itu kepalkan tangan kanan
letakkan di antara simfisi dan umbilikus ibu, dan tangan kiri meraba fundus ibu seperti ini. Kemudian setelah itu lakukan kompresi dengan cara mendekatkan tangan kanan dan tangan kiri sehingga menyatu seperti ini. Kemudian setelah itu perhatikan perdarahan, apakah perdarahan berhenti atau tidak. Apabila perdarahan tidak berhenti, maka tetap pada posisi ini kurang dari 2-5 menit. Setelah itu di sini perdarahan belum berhenti, maka kita lanjut dengan KAA atau kompresi aorta abdominalis. Yang pertama yaitu baringkan ibu dengan posisi telentang. Ibu kakinya telentang ya ibu ya. Setelah itu penolong berada di sisi kanan ibu. Kemudian tungkai diletakkan pada dasar yang datar dan tidak ada tungkai diletakkan pada tempat yang datar. Kemudian setelah itu raba arteri femoralis dengan menggunakan 2 jari tangan kanan. Setelah itu kepalkan tangan kanan dan letakkan di atas umbilikus, dan kemudian tekan tangan kiri ke arah kolumna vertebratalis sehingga tangan kanan menekan seperti bagian yang keras. Kemudian perhatikan apakah arteri denyutnya berkurang atau tidak. Apabila denyutnya berkurang, maka daerah tekanan benar. Kemudian setelah itu periksa apakah perdarahan berhenti atau tidak. Apabila perdarahan berhenti, maka pertahankan posisi ini kurang dari 5 menit. Kemudian setelah itu melakukan meses pada ibu. Setelah itu apabila perdarahan ibu belum berhenti, maka lanjut dengan rujukan. Kemudian setelah itu evaluasi tindakan. Yang pertama yaitu apabila perdarahan ibu berhenti tetapi kontraksi uterus ibu belum baik, maka berikan preparat prostaglandin. Apabila kontraksi ibu baik tetapi perdarahan belum berhenti, maka lanjutkan dengan kompresi eksternal selama dalam perjalanan. Kemudian setelah itu apabila kompresi bimanual sulit untuk dilakukan, maka berikan ibu tampon vagina dan berikan gurita dengan kencang. Kemudian setelah itu kompresi baru dilepas apabila perdarahan dan kontraksi ibu telah membaik. Setelah itu perawatan lanjutan yang pertama yaitu perhatikan TTV, perdarahan, kandung kemih dan kontraksi setiap 10 menit dalam 24 jam. Kemudian setelah itu melakukan pencatatan hasil tindakan. Kemudian tugas membereskan alat dan bahan, melepaskan sarung tangan, melepaskan APD, dan petugas mencuci tangan dengan air bersih dan mengeringkannya dengan handuk. Baiklah Bunda, itulah video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.